Reva ingin mengetahui tentang tingkat kemampuan melukisnya. Ia melukis satu lukisan, lalu menaruhnya di aula sekolah dengan sebuah catatan kecil di sampingnya. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria yang bertugas mempersembahkan korban di bait Allah. Artinya ia tahu benar bahwa setiap pagi dan petang selalu dikorbankan seekor anak domba bagi dosa-dosa umat Israel. Allah pun telah menyediakan korban yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, anaknya sendiri. Dengan kematiannya dosa manusia dihapuskan. Inilah tujuan kedatangan Tuhan Yesus yang dipahami oleh Yohanes Pembaptis, sehingga ia menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Sebutan ini bukan hanya ingin menggambarkan bahwa Yesus memiliki sifat lemah lembut seperti anak domba. Lebih dari itu, sebutan anak domba berarti Yesuslah korban bagi dosa. Yesaya menubuatkan bahwa hamba Tuhan akan dibawa ke pembantaian seperti seekor anak domba. Melalui kematiannya di kayu salib, dia telah menjadi jalan pendamaian antara manusia dan Allah. Ia datang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan dapat dilakukan oleh manusia sendiri, yaitu menyelamatkan para pendosa. Setiap orang yang percaya kepada dia akan dibersihkan dari dosa. Di kayu salib dia telah melakukan pelunasan yang lebih dari cukup untuk membayar hutang dosa manusia. Dia telah menumpahkan darah yang sangat berharga untuk menyucikan manusia dari dosa. Dia telah menggantikan manusia yang seharusnya menerima hukuman kekal. Dengan memahami siapa dirinya dan siapa Kristus, Yohanes tahu bagaimana dia harus bersikap dan apa yang harus dia lakukan bagi Kristus. Dia sadar bahwa dirinya tidak lebih dari Kristus. Dia tahu bahwa dirinya harus juga bersaksi tentang Kristus. Di sebuah sekolah seni, ada seorang murid bernama Reva yang belajar melukis dengan sangat rajin. Suatu hari, Reva ingin mengetahui tentang tingkat kemampuan melukisnya. Ia melukis satu lukisan, lalu menaruhnya di aula sekolah dengan sebuah catatan kecil di sampingnya. Jika Anda menemukan kesalahan dalam lukisan ini, silahkan lingkari dengan cat hitam. Keesokan harinya, Reva melihat lukisannya di aula telah penuh dengan lingkaran hitam. Ia pun kembali belajar dengan giat. Dan setelah beberapa waktu, ia melakukan hal yang sama. Ia menaruh lukisannya dengan catatan kecil yang sama. Namun, keesokan harinya lagi-lagi ia menemukan banyak lingkaran hitam di atas lukisannya. Dia menjadi sangat sedih. Di kelas gurunya melihat bahwa Reva tampak sedih. Jadi gurunya bertanya, "Reva, apa yang terjadi? Mengapa kamu tampak begitu sedih?" Reva menjawab, "Jadi begini Pak Guru." Lalu Reva menceritakan semuanya. Gurunya kemudian berkata, "Coba kamu buat lagi satu lukisan terbaikmu. Namun kali ini kamu ubah catatannya. Tulislah begini:
Siapapun yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, silahkan perbaiki. Reva mengikuti apa yang dikatakan gurunya. Ia membuat lagi satu lukisan terbaiknya dengan menggunakan segala teknik dan keterampilan yang telah ia pelajari selama ini. Ia menaruhnya di aula sekolah dan meninggalkan catatan seperti yang dikatakan gurunya. Siapapun yang menemukan kesalahan pada lukisan ini, silahkan perbaiki. Keesokan harinya, ia menemukan bahwa lukisannya utuh seperti sedia kala. Tidak ada perubahan sedikit pun. Ia merasa senang dan kemudian mendatangi gurunya dan bertanya, "Guru, mengapa tidak ada coretan pada lukisan itu? Dan tak satu orang pun menemukan kesalahan pada lukisanku itu." Guru menjawab, "Reva, dengar baik-baik. Adalah mudah bagi seseorang untuk menemukan kesalahan orang lain. Namun sulit bagi seseorang untuk mengoreksi kesalahan